Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsatila Ramadhani dengan NIM A11-2021-13384. Perkenalkan, nama saya Ines Aulia Latifah dengan NIM A11-2021-13408. Perkenalkan, nama saya Salma Rosyada dengan NIM A11-2021-13382. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan 3 metode klasifikasi, antara lain KNN, Naive Bayes, dan Decision Tree. Untuk metode yang pertama akan dijelaskan oleh Ines. Baik, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi dari Naive Bayes. Di sini sudah terdapat codingan, di mana codingan tersebut saya mengambil data sampel dari hasil survei SNMPTN UI 2017 oleh Halo Kampus yang sudah dilakukan oleh Cleaning Data. Di sini terdapat beberapa package, yaitu ada import, pandas, import NumPy, dan matplotlib. Nah, di sini pandas sendiri itu digunakan untuk pengolahan data yang berkaitan dengan frame. Sedangkan NumPy digunakan untuk manipulasi array, dan juga yang terakhir digunakan untuk memvisualisasikan grafik dan juga plot data. Selanjutnya, memasukkan data latih. Di sini data testingnya itu terdapat pada Microsoft Excel yang nantinya akan ditampilkan dari 11 datanya di sini. Jadi maka ketika di run akan muncul data-data yang sudah akan ditampilkan. Selanjutnya terdapat data latih.info, yaitu data Excel yang juga sudah diambil dari data-data sebelumnya. Setelah itu ada from Clear cluster import Kamins. Nah, di sini untuk mengimpor kelas Kaminsnya dari modul cluster dan dalam script learn. Setelah itu menghapus kolom jurusan. X sama dengan data latih.drop jurusan itu nantinya akan dihilangkan, dan maka X tersebut akan menampilkan 11 datanya. Di sini terdapat juga Y sama dengan data latih jurusan. Y data latih ini nantinya akan mengambil jurusan yang sudah tidak digunakan oleh data X-nya dan akan ditampilkan. Setelah itu terdapat from Clear model selection import train-test split, itu untuk mengimpor fungsi train-test splitnya dari model selection importnya dalam library screen. Setelah itu mengimport Gaussian Naive Bayes modelnya. Setelah itu mengaktifkan atau memanggil fungsi dari Naive Bayes-nya. Dan setelah itu memasukkan data trainingnya pada fungsi klasifikasi Naive Bayes dan memasukkan data training fungsinya ke klasifikasinya. Selanjutnya akan ditampilkan hasil yang ada di bawah ini. Setelah itu melakukan tes data kembali dengan cara X sama dengan X text sama dengan data uji.drop. .drop ini maksudnya dari jurusan ini akan dihilangkan kembali dan juga akan ditampilkan lagi 11 data dari X test.head. Setelah itu Y uji sama dengan data uji jurusan nantinya akan mengambil dari jurusan yang tidak digunakan oleh X test sama dengan data ujinya. Setelah itu Y prediknya, yaitu melakukan dan menampilkan prediksinya. Setelah melakukan penampilan prediksi, maka akan ditampilkan seperti prediksi yang ada di sini. Setelah itu akan dilanjutkan menghitung akurasinya. Menghitung akurasinya ini dari from Clear matrix import akurasi score, akurasi. Setelah itu untuk menampilkan akurasi Naive Bayes-nya, ini menggunakan fungsi akurasi score dengan membandingkan Y uji dengan Y predik.
prediksi, maka akan ditampilkan akurasi naive Bayes-nya jadi 0,83 sekian. Setelah itu, menghitung nilai akurasi dari klasifikasi naive Bayes-nya, yaitu from screen-nya. Setelah itu, maka akan ditampilkan hasil dari akurasi selengkap dari datanya. Sekian penjelasan dari naive Bayes. Untuk penjelasan metode selanjutnya akan diteruskan oleh Salma Rosyade. Metode yang selanjutnya yaitu KNN, K-Neighbors. Kemudian yang pertama ada dua package yang digunakan di sini, fungsinya sama seperti yang tadi rekan kami jelaskan, yaitu nanti digunakan untuk perhitungan matriksnya dan Pandas digunakan untuk menganalisis atau membaca data-datanya. Kemudian di sini ada variabel dataset yang saya gunakan untuk membaca data yang sudah saya impor di sini, dan saya mengambil data dari social network ads.csv. Kemudian functionnya yaitu upd.read_csv. Kemudian untuk saya tampilkan datasetnya. Di sini ada 5 kolom, dan untuk KNN ini nanti akan menggunakan 2 parameter saja, yaitu X dan Y. X-nya akan saya ambil dari kolom H dan kolom estimated salary, sedangkan Y-nya sebagai label atau kelas yaitu dari purchase. Purchase ini berarti apakah data yang seperti user ID ini dengan umur 19 dan salary 19.000 dia tidak melakukan pembelian. Kemudian di sini ada contoh datanya lagi, user ID sekian dengan usianya 46, salary-nya 41.000, dia melakukan pembelian. Jadi 0 didefinisikan untuk tidak melakukan pembelian, sedangkan 1 untuk data yang melakukan pembelian. Jumlah datasetnya ada 400, kemudian X-nya di sini akan mengambil nilai dari dataset yang sudah diimpor tadi. Kemudian ada ilog, ini untuk mengalokasikan baris dan data yang akan diambil dari dataset ini. Saya mengambil semua baris, tapi untuk kolomnya, untuk yang variabel X, dia akan hanya mengambil kolom kedua dan ketiga, yaitu H dan estimated salary. Kolomnya dihitung dari user ID adalah 0, 1, 2, 3, dan kolom yang terakhir purchase ini yaitu -1. Y-nya mengambil nilai dari semua baris dan kolom -1. Kemudian di sini ada package scalar model selection yang mengimport train test plate. Train test plate ini digunakan untuk membagi antara data training dan data testing. Maka dari itu di sini ada 4 variabel, yaitu xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Train test plate ini mengambil dari keseluruhan nilai x, y, serta mengatur random state-nya 0. Kemudian di sini karena tesnya digunakan 25%, maka trainingnya menggunakan sebesar 75% dari dataset. Kemudian dari sklearn, dari package sklearn neighbors ini kita mengimpor metode klasifikasi yaitu K-neighbors classifier. Kemudian ada variabel klasifikasi yang didefinisikan si metode classifier KNN tadi.
parameternya ada 2, yaitu metrik yang digunakan atau perhitungannya. Di sini saya menggunakan Euclidean dan jumlah K yang diambil dari KNN. Di sini saya menggunakan K sama dengan 5. Lalu dari package sklearn ini lagi saya mengimpor matrix untuk memastikan akurasi dan prediksi dari labelnya nanti. Di sini ada variabel Y prediksi sama dengan klasifikasi.predict. Jadi dia memprediksi menggunakan metode klasifikasi KNN di sini yang sudah dideklarasikan, dan mengambil data dari X test tadi. Akurasinya sebesar 0,78. Nah, kemudian misal kita ingin menginputkan data baru, tadi yang X itu kan ada 2 ya, mengambil yang kolom kedua 3 yaitu age dan estimate salary. Kita coba age-nya untuk 21, kemudian salary-nya misal 25.000. Nah, di sini fungsinya metode KNN ini akan dioperasikan untuk menentukan apakah data dengan usia 21 dan estimate salary 25.000 melakukan pembelian atau tidak. Nah, klasifikasi KNN-nya hasilnya yaitu tidak, dengan data inputan baru ini, data tersebut tidak melakukan pembelian. Selanjutnya, metode selanjutnya akan dijelaskan oleh Arsabila Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan metode decision tree. Untuk yang pertama, saya mengimport library yaitu decision tree classifier, terus dataset, dan juga matplotlib. Setelah itu, saya meload dataset iris, kemudian membuat objek model decision tree. Di sini saya menggunakan random state-nya 0, max state-nya nggak ada, terus min sample split 2, terus untuk leads-nya 1, dan seterusnya. Kemudian mentraining model. Untuk mentraining model ini menggunakan target dan juga feature. Kemudian mengambil sampel observasi dan membuat prediksi. Di sini observasinya yaitu 5, 4, 3, 2. Fungsi predik di sini untuk memeriksa kelas yang dimilikinya, dan untuk fungsi predik proba untuk memeriksa probabilitas kelas dari prediksi tersebut. Dan akan menghasilkan array 0, 1, 0. Kemudian membuat grafik visualisasi decision tree, yaitu dengan mengimport py.plus, kemudian import tree, dan juga membuat variabel .data. Terus library tree tersebut diekspor menggunakan GraphViz. Kemudian dari IPython display-nya mengimport image. Kemudian di import image ini adalah untuk membuat grafik visualisasi decision tree dengan menampilkan format gambar yaitu PNG.
kemudian saya run dan akan menghasilkan gambar seperti ini. Jadi enggak sih. Dan ini merupakan gambar dari decision tree dari ujian di atas, yaitu atas ini adalah rootnya atau kepalanya, terus di sini itu adalah subtree, terus yang di bawah sini adalah leaf-nya. Untuk selanjutnya yaitu untuk menyisipkan file CSV. Yang pertama yaitu mengimport NumPy, package dan juga import tree. Kemudian membuat variabel dataset iris untuk menyisipkan file CSV tersebut. Nah, di sini adalah dataset iris, ada kolom ID, serta leg, serta width, dan seterusnya. Kemudian ada spesies. Kemudian untuk spesiesnya sendiri yaitu memfaktorisasi dari yang awalnya iris versicolor, terus iris virginica itu adalah spesies iris tersebut, kemudian difaktorisasi menjadi 0, 0, 1. 0 di sini adalah spesies versicolor dan 1 adalah spesies virginica. Kemudian untuk menghapus label ID, dengan cara dataset iris drop, kemudian label ID, setelah itu menampilkan sesuai dengan arraynya di angka 1 sampai 100. Kemudian men-training data dan juga untuk testing. Di sini training datanya mulai dari baris 0 sampai 40, kemudian 50 sampai 90, dan untuk testingnya yaitu 40 sampai 50, kemudian 90 sampai 100. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk input training sama dengan data training di baris 0 sampai dengan 4. Kemudian testingnya baris 0 sampai 4. Kemudian label dan testing adalah di baris 4. Ini adalah hasil dari menampilkan label testingnya, kemudian panjang dari label trainingnya. Terus habis itu untuk model tree yaitu decision tree classifier.
kemudian input training, dan juga label. Selanjutnya yaitu hasil prediksi. Di sini hasil prediksi menggunakan predik dari input testing, kemudian print label sebenarnya dari label testing, dan hasil prediksi dari hasil prediksi. Dari label sebenarnya 0000111 ini, dan hasil prediksinya sama dengan label sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah prediksi benar dan salah. Dari prediksi benar di sini adalah hasil prediksi sama dengan label testing. Kemudian prediksi salah yaitu hasil prediksi inilah terus dijumlahkan kemudian menampilkan prediksi benar dan juga salah, dan untuk akurasinya menggunakan rumus prediksi benar dibagi prediksi benar ditambah prediksi salah kemudian dikali 100. Ini adalah prediksi benarnya ada 20 data, prediksi salahnya 0 data, dan akurasinya 100%. Sekian dari penjelasan kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.